Hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021 kita melakukan pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah statistika. Pertemuan yang terakhir ini adalah pertemuan yang ke-16. Jadi setelah ini tidak ada perkuliahan lagi, teman-teman tinggal mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester yang jadwalnya belum keluar, tapi perkiraan awal Januari. Terus sebelum kita mulai, kita absen dulu. Tadi saya sudah ada ngecek beberapa nama, ada Nurul Arda, ada Nur Fatima, ada Dilanti, terus ada Widya Haitun Niswa, ada Destri, ada Ahmad Hasan Wirayuda, Ika Marliana Ulandari, Nur Fatima, sudah, terus Rosiana yang sedang nonton film Korea, terus ada Sofiana juga, Sofiana hadir, ada Lili Uleli Safitri, ada berapa nih? Ada 11 orang. Dilan Putri Jayadi, terus siapa lagi yang belum? Dilanti, oke, sudah semua, ada 11 orang. Ada 11 orang. Yang belum join ada Yuli. Yuli ketua kelas ya, mana Yuli? Yuli masih di jalan. Zamroni belum, Agir Rahman, Azizir Rahim juga belum. Agus Gunawan sama Gilang itu yang belum hadir. Oke, kita tunggu yang ini lain saya, untuk Pak. Join. Halo, Pak. Pak. Ya, Putra ini sudah. saya. Siapa itu? Ini saya, Pak. Agus Gunawan dia mati apa saya, Pak? Gunawan hidup apa saya, Pak? Gunawan bareng sama Pak. Putra. Iya, Pak. Bareng saya. Dia mati apa saya, Pak? Oke, jadi yang hadir ini ada 11 orang. Ya, teman-teman, kita hari ini mau ngulang materi yang analisis regresi sederhana kemarin. Harapannya teman-teman, harapan saya teman-teman sudah membaca ulang materi itu, kemudian ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan sekarang. Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa nih? Destri. Destri. Mau bertanya yang langkah keempatnya. Yang langkah keempat. Oke. Yang signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada bagian C-nya itu kriteria keputusan. Terhitung lebih kecil min T-tabel. Itu kalau hasilnya min, berarti T-tabelnya juga tetap min ya, Pak? Atau Oke, saya share screen-nya ya. gimana? Yang ini ya. Signifikansi pengaruh. Oke. Signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau untuk yang
uji hipotesis yang keempat ini, di langkah keempat, itu dia ujinya uji dua sisi. Ini dia uji dua sisi. Dua sisi. Jadi kriteria keputusannya dia ada dua. Yang pertama, H0 ditolak jika T hitung lebih besar, atau ya, H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari min T tabel. Terus apakah T tabelnya nilainya positif atau negatif? Nilainya ada dua. Jadi nilai T tabel untuk yang uji signifikansi langkah keempat ini ada dua. Cuman dia hanya beda di tanda. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nilainya sama, cuman beda tanda positif negatifnya. Ini contohnya. T tabelnya adalah 1,771. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kalimat ini, kriterianya jadi H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,771 atau jika T hitung lebih kecil dari min T tabel atau lebih kecil dari min 0,1771. Jadi kalau kita pakai patokan yang ini, terus kita bawa ke kriteria keputusan, dia bisa jadi dua. Pertama, 1,771 atau min 1,771. Kenapa seperti ini? Karena dia untuk uji yang ini, dia uji dua sisi. Maksudnya kriteria penolakan, wilayah penolakan hipotesis nolnya itu ada dua. Di sisi kiri sama di sisi kanan. Jadi, apakah nilai T tabelnya positif atau negatif? Dua-duanya. Dipakai dua-duanya. Terus, bagaimana kalau misalkan setelah perhitungan kita dapat nilai T hitung min 1,237. Tinggal kita taruh di dalam garis, misalkan kita buatkan sebuah garis ya. Yang sebelah kiri itu yang min 1,771. Terus yang sebelah kanan plus 1,771. Kita taruh min 1,237 itu terletak apakah dia ada di sisi yang sebelah kiri sini atau sisi sebelah kanan. Kalau kita cek, berarti dia letaknya di sini. Sekitar di sini. Artinya kalau dia jatuh di antara ini, maka H0 diterima. H0 diterima. Karena kalau lebih kecil dari min, itu dia letaknya ke sini. Kalau lebih besar dari yang plus, dia letaknya di sebelah kanan. Saya ulangi. Ada dua kriteria keputusan untuk yang uji signifikansi pengaruh. Karena dia disebut dengan uji dua sisi. Kalau misalkan digambarkan dalam kurva normal, ya seperti ini gambarnya. Yang sebelah kiri itu yang min 1,77, yang sebelah kanan 1,77 tanpa tanda min. Terus biasanya wilayah penolakan itu diarsir. Wilayah penolakan hipotesis nol itu ada yang di sini. Di daerah yang diarsir. Yang di tengah disebut wilayah H0 diterima. H0 diterima. H0 ditolak kalau dia jatuh di sini. Atau di sini. Jika T hitungnya jatuh di daerah yang diarsir sini. Kalau yang sebelah kiri, itu berarti yang ini.
Kalau yang sebelah kanan, berarti dia yang ini. Jadi dua sisi. Terus kalau misalkan ketemu T hitungnya 1, min 1,2 misalkan. Tinggal kita taruh di kurva normal. Apakah dia jatuh di wilayah yang diarsir sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau 1,2, dia berarti jatuhnya di sekitar sini. Karena dia jatuh di tengah-tengah, maka keputusannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima, apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau H0 diterima ya, kalau contohnya yang tadi, berarti kesimpulannya ini. Variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Itu kalau dia diterima, H0 diterima. Kalau H0 ditolak, berarti HA yang kita terima. Kesimpulannya, variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap Y. Itu untuk yang uji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap Y. Itu Mbak Desri? Ya, Pak. Bisa dipahami? Atau saya ulangi lagi? Bisa. Saya, pokoknya kalau yang untuk uji signifikansi pengaruh bebas, dia ada dua kriteria. Lebih besar sama lebih kecil. Harus dibuat seperti ini. Nilai tabelnya sama enggak, Pak? Sama. Bedanya hanya di tanda negatif. Tanda min. Kalau yang ini berarti dia min, yang di sini dia plus. Nilainya tetap sama 1,771. Tinggal kita tambahkan tanda positif sama tanda negatif saja. Terus biar lebih mudah, buat dia dalam kurva normal. Kurva lah. Buat dua tanda. Ini sisi kirinya, ini sisi kanannya. Min 1,771 ada di sebelah kiri. Plus 1,77 ada di sebelah kanan. H0 ditolak, yang ini. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Yang pertama dulu ya, yang ini. Berarti dia ada di sebelah kanan sini. Yang kedua, yang lebih kecil, dia berarti ada yang sini, sebelah kiri. Daerah yang diarsir disebut dengan wilayah penolakan hipotesis nol. Yang di tengah, ini wilayah H0 diterima. Ini membantu nanti kalau teman-teman menghitung, terus ketemu T hitungnya berapa, tinggal ditaruh di kurva normal ini. Di kurva ini. Berapa nilai T hitungnya? Misalkan nilai T hitung, misalkan ya, T hitung ketemunya adalah sebesar 2,3. Tinggal kita bawa ke kurva normal. Dia jatuhnya di wilayah yang tidak diarsir, sebelah kiri atau sebelah kanan. Saya ulangi. Saya buatin gambarnya. Ada dua wilayah penolakan. Ini min 1,77. Terus yang sebelah kanannya adalah plus 1,77. Ini daerah yang diarsir. Ini daerah yang diarsir di sisi kanan. Terus dalam perhitungan kita ketemu T hitung sebesar 2,3. Kalau seperti ini, apakah hipotesis nol diterima atau ditolak? Diterima. Karena T hitungnya lebih besar dari T tabel.
Cek lagi kriteria keputusan. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel berarti H0 Ditolak. ditolak. Ya. Ya, ditolak. H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. 2,3 itu lebih besar dari 1,77. Samakan dengan yang ini? Ya. Nah, atau kalau dibawa ke kurva normal yang ini, dia jatuhnya di sini. Oke? Ya, Pak. Contoh lagi, misalkan T hitungnya ketemunya 0,87. 0,87. Kalau T hitungnya 0,87, keputusannya H0 diterima atau ditolak. Diterima. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Seharusnya kan harapannya seperti ini nih, lebih besar. Bukan yang sini ya, bukan yang min T tabel. Harusnya yang ini karena dia positif. T hitung lebih besar dari T tabel. Tapi ternyata 0,87 itu lebih kecil dari 1,77. Atau kalau ini kita bawa ke kurva normal, dia jatuhnya di sini. Di tengah-tengah atau di daerah yang tidak diarsir. Loh, kok bisa, Pak? Loh, bisa dong. Kalau teman-teman perhatikan, ini batasnya ya. 0,87 itu tidak mungkin dia ada di sini. Atau di sini. Dia pasti ada di tengah-tengah. Ingat, yang di tengah-tengah itu adalah wilayah H0 diterima. Oke. Tuh. Contoh lagi. Ini kurvanya. Ini min 1,77. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 1,77 tanpa tanda min. Terus dihitung, setelah dihitung ketemunya min 2,7. Keputusannya H0 diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Karena Ditolak. Lebih besar dari T tabel. Karena yang T hitung lebih besar daripada T tabel. ini dong, karena kan nilainya min. Lebih Dan ini jatuhnya di sini. Oh, Ditolak, iya. ya kan? Lihat di kurvanya jatuhnya di wilayah mana? kecil. Jatuhnya di wilayah mana? Jadi T hitung ditolak karena T bisa juga jawabannya seperti ini. Karena T hitung jatuh di wilayah yang diarsir karena T hitung jatuh di wilayah yang diarsir. Yang di daerah diarsirnya yang sebelah mana? Yang sebelah kiri. Oh. Kita ulangi lagi. Misalkan T hitung setelah dihitung ketemunya sebesar min 2,83. Kurva normalnya sebelah kiri adalah min 1,77. Sebelah kanannya 1,77. Hanya beda tanda min plusnya. Negatif sama positif.
Kalau seperti ini, T hitungnya min 2,8383, apakah H0 diterima atau ditolak? Diterima. 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 Coba bawa dia ke kurva normal. Apakah dia jatuh di wilayah yang diarsir atau tidak diarsir? Yang Oh, tidak diarsir. tidak. Jatuh di sini ya? Iya. Apakah antara, saya ulangi, saya ulangi. Tadi T hitungnya berapa T hitungnya tadi? Min 2,83 ya? Min 2,83. Kurva normalnya ada dua sisi, min 1,77 sama 1,77. Terus ini wilayah yang diarsir. Sebelah kiri, ini wilayah yang diarsir sebelah kanan. Sekarang, min 2,83. Keputusannya, H0 diterima atau ditolak? Diterima. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung lebih kecil dari T tabel. Betul. Tabel. Dari min T tabel ya. Kalau kita bawa ke Oh iya, kurva normal, dari min T tabel. dia jatuhnya di sini. Min 2,833 jatuhnya di sini. Oh ya, diarsir. Ya, daerah yang diarsir. Atau jawabannya bisa H0 ditolak karena dihitung jatuh di wilayah yang diarsir. Pokoknya daerah yang diarsir ini itu adalah wilayah atau tempat di mana H0 ditolak. H0 ditolak. Yang tidak diarsir itu H0 diterima. Min 2,83 itu tidak mungkin ada di tengah-tengah. Antara min 177 sama 17. 177. Tidak mungkin dia ada di tengah-tengah. Dia mesti karena dia min 2,83, dia pasti ada di sini. Ya, betul jawabannya. Jadi kalau min 2,833 berarti H0 ditolak. Kenapa ditolak? Jawabannya bisa dengan seperti ini. Karena T hitung jatuh di wilayah yang diarsir. Atau karena T hitung lebih kecil dari min T tabel. Bisa juga seperti itu. Yang terakhir, misalkan T hitungnya ketemunya adalah 1,03. Bawa dia ke kurva normal. Ada dua sisi. Yang sebelah kiri itu min 1,77. Yang sebelah kanan 1,77. Sisi kanan diarsir. Sisi kiri diarsir. Kalau T hitungnya adalah 1,03, keputusannya adalah
diterima karena T hitungnya lebih kecil dari dari T-tabel. Dari T-tabel. T-tabel. T-tabel yang mana nih? Yang plus apa yang min? Yang plus. Boleh. Atau bisa juga Boleh. dengan karena T hitung jatuh di wilayah yang tidak diarsir. Yang gitu. 1,03 itu letaknya keteran di sini. Itu ya. Untuk anal diterima atau ditolak di signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap. Ada lagi? Tadi saya lihat ada Mbak Yuli. Iya, Pak. Yul, gimana kabar Yul? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Kalau belum nanti minta ditraktir sama Zamroni. Ada Agil Siap, Rahman juga. Terus siapa lagi nih? Azizir Rahim. Ziz? Oh Aziz. Ya, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Sudah. Ya, ada Yuli itu harus mandi. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau ditanyakan tentang analisis regresi sederhana? Sampai taraf signifikansi aja, Pak. Yang mana? Di bagian yang mana? Yang ditolak sama diterima. Yang kan ada beberapa langkah itu, beberapa tahap. Ada korelasi, signifikansi korelasinya, terus persamaan regresi, terus signifikansi pengaruh X terhadap Y, terus apa lagi? Besar pengaruh X terhadap Y, berapa besarnya, koefisien determinasi. Yang bagian mana? Yang tadi daerah penolakan sama diterima itu. Yang ini ya? Iya, Bagian ini? ada yang min, ada yang Ya, kalau untuk yang bagian keempat ini, bagian yang keempat ini, kriteria keputusannya dia ada dua. Anal ditolaknya itu ada dua. Pertama, kalau dia lebih besar dari T-tabel. Yang kedua, kalau dia lebih kecil dari min T-tabel. Ini tidak boleh diganti ya. Persis seperti ini. Kalau diganti, dosa besar. Nah, terus T-tabelnya tinggal dicari di tabel T. Teman-teman sudah terima juga tabel T-nya. 1771. Cara mencarinya ini. Taraf signifikansi sama derajat bebas. Derajat bebasnya N-2. Di sini karena N-nya ada 15, berarti dia dikurangi 2. Dari mana dapat 15, Pak? 15 dapatnya dari banyaknya data. 13 dari mana, Pak? 13 dari 15 dikurangi 2. kurang. Terus ketemu 1771. Tinggal ditambahkan tanda min yang di sini. Terus biar membantu untuk menentukan mana yang diterima atau ditolak, teman-teman bisa membuat ilustrasi dalam kurva seperti ini. Buat dua garis pembatas, yang di sebelah kiri itu adalah yang min, saya tulisnya singkat-singkat saja. Yang sebelah kanan yang plus. Terus ini diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah daerah H0 ditolak. H0 ditolak. Daerah yang sebelah kanan sama juga diarsir. Dia H0 ditolak. Terus yang di tengah-tengah
Yang tidak diarsir itu adalah wilayah H0 diterima. Ini nulisnya pakai mouse ya, jadi terlihat indah, harap maklum. Ya. Tinggal nanti misalkan kita ketemu T hitungnya, misalkan T hitungnya ketemunya 1,32. 1,32. Tinggal bawa ke kurva normal. Apakah dia jatuh di wilayah yang diarsir, sebelah kiri, sebelah kanan, atau di tengah-tengah. 1,332. 1,32. Sebelah 1,32. kiri. Sebelah kiri. Kanan. Kanan. Enggak. Tentukan pilihanmu. 1,32. Jatuhnya di mana? Iya. Kan yang di sebelah kiri Pak, min hasilnya. Yang min 1,7. Hitung ketemunya 1,32. Tinggal bawa dia ke kurva normal ini. Kanan. Tengah. Dia masuknya di wilayah yang kiri ini, di kanan atau di tengah. Di tengah. Di tengah. Di tengah. Iya, di tengah dong. Dia jatuhnya mesti di sini. Iya. Kan dia lebih besar. Iya. Saya pas kasih tanda pink, dia jatuhnya di sini. Satu, tiga, dua ya. P-hitungnya 1,32. Atau garis saja lah. Garis. Di sini min 1,7. Yang di sini 1,77. Kalau teman-teman cermati, 1,32 ini jatuhnya di mana? Apakah dia di sini? Apakah dia di sini? Atau dia ada di tengah-tengah sini? Di tengah. Tengah. Di Tidak tengah. mungkin kalau kita cari ke sini ketemu 132. Ke kiri tidak mungkin ketemu 132. Ke kanan tidak mungkin juga. Karena dia kalau ke kanan dia mesti 1,8. 1,9, 2,0. Kalau ke kiri, min 1,8, min 1,9, dan seterusnya. 9. Dia akan semakin negatif, kecil negatif. Kecil. 132 dia letaknya di tengah-tengah. Itu ya. Memang di sini kalau tidak dibiasakan, tidak langsung paham, harus dibiasakan. Itu harus diulang-ulang ya. Nggak bisa kalau sekarang aja teman-teman membaca terus langsung paham. Ya, Pak. Kalau tidak paham sekarang, coba lagi nanti pahami lagi, pelajari. Kalau tidak paham, jangan berhenti, coba cari tahu lagi. Soalnya kalau teman-teman tidak paham, aduh pusing Pak, terus berhenti tidak mau belajar, ya tetap tidak bisa, tetap tidak paham. Apa ya? Jadilah pejantan tangguh. Seperti Putri Jayadi. Putri Jayadi itu pejantan tangguh. Karena kalau belum paham, dia akan terus belajar untuk bisa paham. Ada lagi? Gilang Arya sudah hadir? Zamroni? Hadir, Pak. Zamroni.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ingat teman-teman ya, daftar hadir itu hanya 10%. 10% dari nilai. Jadi teman-teman meskipun hadir tapi tujuan kita kan belajar ya, bukan hadir kuliah. Tujuan kita adalah belajar. Dan untuk mengetahui apakah hasil belajarnya tercapai atau tidak, bisa dilihat dari jawaban soal teman-teman besok. Dan di mata kuliah ini saya ngambil yang terbaik ya. Ngambil yang terbaik. Kalau misalkan ada yang sering tidak hadir misalkan, tidak masalah. Yang penting besok atau ada salah satu soal saja dia bisa menjawab dengan baik dan benar, itu sudah lulus, dapat nilai lulus. Kalau misalkan ternyata banyak dia bisa menjawab soal dengan benar, aktivitas di kelas dia aktif, terus tugas dia lengkap, terus UTS UAS dia nilainya bagus, wah udah. Saya kasih nilai maksimal A. Selain nilai maksimal A, saya akan jodoh misalkan kayak Destri nih. Destri dapat nilai maksimal, dapat A. UAS jawabannya 100, betul semua. Saya kasih nilai A, terus saya jodohkan sama Zamroni Rahmat. Biar Zamroni Rahmat ikut semangat mau belajar. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Saya Pak yang perhitungan. perhitungan yang mana? Siapa tadi? Aziz Rahim yang nanya ya, tapi keserangan cewek. Dilanti Pak yang Dilan. menghitung jumlah kuadrat. Menghitung jumlah Pak. kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat Iya. di saya tampilkan dulu. Yang ini ya. Iya Pak yang itu. Yang bagian mananya? Yang mana yang ditanyakan, Diran? Bentar dulu Pak. Dari mana dia dapat 0,367 tuh Pak? 0,367 dapatnya dari sini. Nilai B ya. Nilai B. Perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah B. B itu apa? Persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX. B-nya mana? Sudah kita hitung di langkah kedua. Jika kita lihat di atas, berapa nilai B? B ketemunya 0,367. Bagaimana cara menghitung B, Pak? Caranya ada di sini. Ya, tinggal masukkan angka-angkanya. Kalau pakai kalkulator perhitungannya seperti ini. Kalau pakai Excel seperti ini. Nanti dicoba dibuktikan sendiri. Gitu, Diran? Ada lagi? Iya Pak. Itu yang B. Apalagi yang di jumlah kuadrat yang mau ditanyakan?
atau di bagian lain? Kalau ini dapatnya dari mana, Pak? 271,70. Dapatnya dari sini ya. Ini dihitung. Kalau 705,33 dapatnya dari mana, Pak? Dari sini. Dihitung. Terus kalau 705,33 dapatnya dari mana, Pak? Ini saya ambil dari sini. Kenapa seperti itu, Pak? Sudah rumusnya. JK total. Mana JK total? Ini dia JK total. Dikurangi JK regresi. Mana JK regresi? Ini dia. Jadi tidak ada yang susah kalau di statistik. Atau di hitung-hitungan. Ada lagi? Sofi, ada yang mau ditanyakan, Sof? Nanti setelah ini akan ada tugas terakhir untuk analisis regresi sederhana. Teman-teman punya waktu mengerjakan sampai jam 9 malam. Ya. Ini untuk selain untuk tugas individu juga untuk latihan karena besok UAS ada 1 soal esai. Soal esainya adalah analisis regresi sederhana. Waktu UASnya, durasi UASnya 1,5 jam, 90 menit. Ada 20 pilihan ganda, ada 1 esai hitung-hitungan. Yang pilihan ganda 20 soal, waktu mengerjakan 20 menit. 1 jam 10 menit itu untuk regresinya, esainya. Dan tidak ada perpanjangan waktu. Ya. Tidak ada lagi istilah, Pak saya belum selesai Pak. Tidak ada. Cukup kemarin yang tidak selesai. Pokoknya waktunya sudah habis, sudah. Apapun jawaban Anda otomatis tersubmit. Boleh kirim lewat WA Pak? Jangan lewat WA. Dosenmu sudah kurus, capek dia bolak-balik, tengok sana, tengok sini untuk mengecek jawaban. Pokoknya kalau yang jawab lewat WA, tidak saya koreksi. Saya anggap tidak mengerjakan. Itu baca petunjuk tes ya. Udah ada petunjuk tesnya di e-learning. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan silahkan teman-teman lihat e-learningnya. Di situ sudah ada tugas individu yang terakhir. Waktu mengerjakannya sampai nanti malam jam 9. Kita coba cek. Siap, Pak. Siap yuk? Kenapa, Pak? Sudah siap? Siap. Jadi di sini teman-teman, ini sudah ada UAS kita, cuman dia masih hidden, belum bisa teman-teman buka. Terus di sini ada petunjuk tes atau UAS. Jangan dibaca sekarang, besok aja setelah kuis, setelah tugas individu. Yang teman-teman perlu lakukan sekarang itu adalah mengerjakan tugas individu 4. Yang ini. Sudah mulai bisa dibuka sekarang. Pengerjaannya sampai jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Dan sekali lagi, jangan kirim jawaban lewat WA. Ya. Jangan kirim jawaban lewat WA.
Ini Lili paling sering kirim jawaban lewat WA ya. Ada sinyal, Pak. Rasingan boya sinyalnya, beli pulsa sama sinyalnya sekalian. Ya. Besok kalau pas UAS koneksi harus bagus, kuota harus ada, terus apa namanya? Sinyal juga bagus. Jadi tidak ada itu, makanya harus persiapkan. Nggih, Pak. Ya. Karena tidak ada jawaban yang dikirim lewat WA. Capek ngoreksinya teman-teman kalau ada yang di sini, ada yang di situ. Dan apa namanya? Enggak sih terlalu capek, cuman kadang-kadang ada yang terlewat. Ya. Ada yang terlewat. Kalau sudah terlewat, ya enggak dikoreksi berarti. Kalau sudah lewat itu apa namanya? Malas mau koreksinya lagi, malas mau buka lagi. Tapi kalau dia di satu tempat, di e-learning misalkan, satu tempat dia enak ngelihatnya. Nggak akan lupa. Tapi kalau ada yang di WA, nah yang di WA itu yang lupa. Kalau sudah lewat, insya Allah lupa. Pokoknya kalau yang masa lalu itu lupakan saja. Kayak Putri misalkan dulu ada naksir, siswi SMP waktu di SMP. Ditolak, udah lupakan aja Putri. Masa lalu itu tidak untuk diingat-ingat ya. Lupakan saja, lihat ke depan. Masih ada Widya. Masa lalu, lupakanlah masa lalu, Pak. Iya, lupakan masa. Jangan dilupakan, maksudnya ya pendek, jangan terlalu diingat. Seperti Destri yang selalu positif menatap masa depan. Lihatlah masa depan, yang lalu biarlah berlalu. Kenangannya Pak yang sulit dilupakan. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Karena tidak akan bisa lupa. Apalagi Rosi ini kan banyak penggemar dulu tuh waktu SMP. Banyak penggemar. Susah melupakan para penggemar itu. Tidak usah dilupakan karena tidak akan bisa lupa. Jadi dalam fisika itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak ada yang hilang. Selalu ada, dia tidak hilang. Saya ngomong, saya melepaskan energi. Apakah energi itu hilang? Enggak, tidak. Dia akan berubah menjadi gas, dia akan berubah menjadi udara, hembusan napas saya, kemudian menyebar, naik ke awan, kemudian jadi hujan, turun ke air, menjadi air. Air itu kemudian mengeluarkan oksigen, oksigen kemudian saya hirup. Berputar seperti itu. Jadi melupakan sesuatu itu tidak bisa. Bukan sesuatu yang mudah. Jangan dilupakan. Tapi jangan masa lalu mengganggu masa depan Anda. Jadi ceramah saya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya Pak. Ya, Putra. Terkait untuk UASnya besok, soal lisenya itu kita tulis di buku jalannya Pak. Ada dua pilihan, bisa tulis di buku, bisa dikerjakan di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Bagaimana cara mengerjakannya dengan Excel, Pak? Di YouTube itu ada penjelasan bagaimana membuatnya lewat Excel. Saya pernah share di e-learning, itu video YouTube-nya. Coba teman-teman lihat, perhatikan itu. Nah, ini. Di video-video ini ada cara mengerjakan soal menggunakan Excel. Jadi kalau teman-teman tinggal buat formatnya. Yang pertama, korelasi, formatnya ini. Yang kedua, persamaan regresi, formatnya ini. Jadi ini teman-teman tinggal masukkan angka saja. Terus yang saya tidak suka juga teman-teman, ya, saya sudah tulis di petunjuk soal. Kalau UAS jangan pernah nulis soal, ya. Soal itu nggak usah ditulis, data nggak usah ditulis. Datanya ini nggak usah ditulis ulang, atau soalnya lah nggak usah ditulis ulang.
Data boleh ditulis, Pak? Boleh ditulis, boleh tidak. Atau langsung hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu yang mana? Yang tabel persiapan ini. Ini kan ada tabel nih. Kalau pakai Excel enak nih menghitungnya. Ini teman-teman boleh tulis, boleh juga tidak. Ya, boleh juga tidak. Kalau tidak ditulis gimana, Pak? Tulis yang tabel bantuan persiapan bantuan perhitungan. Oh, harus ya. Ya, ini harus, tapi gunakan Excel. Atau biar menghemat waktu, teman-teman bisa menulis hanya bagian sininya saja. Bagian sini. Tapi kalau dengan Excel dia relatif mudah ya, cepat. Tinggal di klik, tarik, dia langsung ketemu. Dan itu ada di Excel, di YouTube. Di YouTube yang saya share yang ini. Ini ada cara penjelasannya. Mengerjakan dengan Excel. Atau dengan Word juga boleh. Dengan Word juga boleh diketik. Kalau bisa dibuat dulu formatnya. Yang pertama korelasi, ketik. Ada tinggal dimasukkan. Atau tulis tangan. Tulis tangan buat template ya. Template istilahnya. Template-nya dulu. Jadi setelah itu teman-teman tinggal masukkan. Kalau tulis tangan. Kalau sudah tulis tangan di foto. Fotonya kalau usahakan jelas. Jangan sampai ngeblur. Kalau ngeblur saya tidak bisa koreksi. Jadikan satu file. Baru diupload. Gitu, Bud? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan tugas 4-nya ini. Waktu pengerjaannya sampai nanti jam 9 malam. Saya coba cek apakah benar 9 malam. Ya, sampai jam 9 malam. Ada 11 jam. Ya, ada 11 jam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kuliah yang terakhir ini. Dan sebelum kita tutup, besok saya akan kirim link di e-learning juga. Evaluasi ya. Evaluasi proses perkuliahan kita. Saya minta teman-teman untuk menilai tadi di e-learning besok saya akan kirim link untuk evaluasi proses perkuliahan kita. Saya minta teman-teman untuk memberikan penilaian terhadap bagaimana kualitas perkuliahan kita ini, apa saja yang nanti perlu ditingkatkan, diperbaiki di masa yang akan datang. Survei ini harapan saya teman-teman isi sejujurnya sesuai dengan pendapat pemikiran teman-teman. Kalau memang tidak baik, katakan tidak baik. Nanti Bapak marah, Pak. Oh enggak, saya kalau dikatakan tidak baik malah senang. Saya kalau dikatakan gemuk, saya tersinggung. Kenapa? Karena saya kurus. Kalau dibilang kurus, tenang, memang saya kurus. Jadi katakan apa adanya. Insya Allah besok. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.